Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Filosofis tentang Pendidikan, tentang pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam, dan pendekatan filosofis kurikulum pendidikan Islam. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Haji Nufatur Rahman selaku dosen pengampu, yang terhormat kepada Bapak Haji Nufatur Rahman MPD selaku dosen pengampu Filsafat Pendidikan Agama Islam. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Ratna Yusnita. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida. Kenalkan, nama saya Marfuatul Jannah. Kenalkan, nama saya Nur Faijid. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Akbar. Nama saya Muhammad Irfan. Baiklah, saatnya memasuki sesi pemateri yang disampaikan oleh anggota kami. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok 6. Analisis filosofis pendidik. 1. Pengertian pendidik. Pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pendidikan formal tingkat dasar dan menengah disebut guru, sedangkan pada perguruan tinggi disebut dengan dosen. Dalam bahasa Arab juga ditemukan beberapa istilah yang memiliki makna pendidik, yaitu ustadz, mudarris, muallim, dan muaddib. Abuddin Nata mengemukakan bahwa kata ustadz jamaknya asatidz yang berarti teacher atau guru, profesor atau gelar akademik, jenjang di bidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyiar. Adapun kata mudarris berarti teacher atau guru, instruktur atau pelatih, lecturer atau dosen. Sedangkan kata mu'alim yang juga berarti teacher atau guru, instruktur atau pelatih, dan trainer atau pemandu. Sementara kata mu'adib berarti edukator atau pendidik atau teacher in Quranic school atau guru dalam lembaga pendidikan Al-Quran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pembahasan dari kelompok kami. B. Pendidik dalam hadis. Dari beberapa hadis dapat dilihat bahwa Nabi Muhammad SAW juga memposisikan pendidik di tempat yang mulia dan terhormat. Dia menegaskan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Sementara makna ulama adalah orang yang berilmu. Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik termasuk ulama. Tegasnya, pendidik adalah pewaris para nabi. Hadis itu berbunyi, artinya para ulama atau guru adalah pewaris para nabi. Dari Abu Darda radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baiklah, saya akan melanjutkan dari kelompok 6. A. Pendidikan dalam Al-Quran. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6. C. Pendidik dalam sistem pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidik dikenal dengan beberapa sebutan, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UUSPN, Pasal 1 Ayat 6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sementara dalam pendidikan formal, pendidik dikenal dengan sebutan guru atau untuk tingkat sekolah dasar dan menengah, dan dosen untuk tingkat perguruan tinggi. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas pendidik. Tugas pendidik ada 3 macam.
pertama, sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, dan penilaian serta program untuk dilaksanakan. Kedua, sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil, serta seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Ketiga, sebagai pemimpin yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait. Pengertian peserta didik. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada 3 istilah yang menunjukkan makna peserta didik, yaitu murid, al-tilmid, dan at-talib. Murid berasal dari kata arada yuridu iradatan, muridan, yang berarti orang yang menginginkan. Sedangkan al-tilmid tidak memiliki akar kata dan berarti pelajar. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kepada peserta didik yang belajar di madrasah. Sementara at-talib berasal dari talaba yatlubu talaban, yang berarti orang yang mencari sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik adalah orang yang mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dan pembentukan kepribadian untuk bekal masa depan agar bahagia dunia dan akhirat. Tugas dan kewajiban peserta didik. Tugas dan kewajiban peserta didik agar proses pendidikan dilalui oleh peserta didik berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang diinginkan, maka peserta didik hendaknya mengetahui tugas dan kewajibannya. Al-Arab Al-Abrashi menyebutkan ada 12 kewajiban tersebut, yaitu A. Sebelum belajar, peserta didik mesti membersihkan hatinya karena menuntut ilmu adalah ibadah. B. Belajar diniatkan untuk mengisi jiwanya dengan fadilah dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk sombong. C. Bersedia meninggalkan keluarga dan tanah ayah serta pergi ke tempat jauh sekalipun demi untuk mendatangi guru. D. Jangan sering menukar guru kecuali atas pertimbangan yang panjang. E. Menghormati guru karena Allah dan senantiasa menyenangkan hatinya. F. Jangan melakukan aktivitas yang dapat menyusahkan guru kecuali ada izinnya. G. Jangan membuka aib guru dan senantiasa memaafkannya jika ia salah. H. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mendahulukan ilmu yang lebih penting. I. Sesama peserta didik mesti menjalin ukhuwah yang penuh kasih sayang. J. Bergaul dengan baik terhadap guru-gurunya seperti terdahulu memberi salam. K. Peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajarannya pada waktu-waktu yang penuh. I. Bertekad untuk belajar sepanjang hayat dan menghargai setiap ilmu. Sementara Imam Baiklah, di sini saya akan membawakan materi yang kedua, B. Tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang artinya pelajari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia berolahraga. Berdasarkan pengertian ini, dalam konteksnya dengan dunia pendidikan menjadi suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan murid terlibat di dalamnya. Dalam kosakata Arab, istilah kurikulum dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya. Apabila pengertian ini dikaitkan dengan pendidikan, maka manhaj atau kurikulum berarti jalan terang yang dilalui pendidik atau guru dengan orang-orang yang dididik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Ya, selanjutnya cakupan kurikulum. Dengan demikian, cakupan bahan pengajaran yang terdapat dalam kurikulum pada masa sekarang nampak semakin luas. Berdasarkan pada perkembangannya seperti ini, maka para perancang kurikulum meliputi 4 bagian. Pertama, bagian berkenaan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh proses belajar mengajar. Kedua, bagian yang berisi pengetahuan, informasi-informasi, data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman yang merupakan bahan bagi penyusunan kurikulum yang isinya berupa mata pelajaran dalam silabus. Dan yang ketiga, bagian berisi metode penyampaian
keempat, bagian yang berisi metode penilaian dan pengukuran atau hasil pengajaran tersebut. Ketiga, asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Suatu kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan Islam, hendaknya mengandung beberapa unsur utama seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode pengajar, dan metode penilaian. Dan selanjutnya kesemuanya harus tersusun dan mengacu pada suatu sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam pembentukannya. Semua sumber tersebut dikatakan sebagai asas-asas pembentukan kurikulum pendidikan. Menurut Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani, asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam pendidikan Islam adalah meliputi asas agama, asas falsafah, asas psikologis, asas sosial, dan yang keempat ada kriteria kurikulum pendidikan Islam. Berdasarkan pada asas-asas tersebut, maka kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Nahlawi harus pula memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sistem dan perkembangan kurikulum hendaknya selaras dengan fitrah insani sehingga memiliki peluang untuk mensucikannya. B. Yang kedua, kurikulum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam. Yang ketiga atau C, pentahapan serta pengkhususan kurikulum hendaknya memperhatikan periodisasi perkembangan peserta didik maupun unisitas atau kekhasan, terutama karakteristik anak-anak dan jenis kelamin. D-nya, dalam berbagai pelaksanaan aktivitas, contoh dan nas yang ada dalam kurikulum harus memelihara kebutuhan nyata kehidupan masyarakat dengan tatap pertopangan pada cita idealis Islamis seperti tata syukur dan harga diri sebagai umat Islam. Secara keseluruhan struktur dan organisasi kurikulum hendaknya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan dengan pola hidup Islami. F. Hendaknya kurikulum bersifat realistik dan dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi atau kondisi dalam kehidupan negara tertentu. D-nya, hendaknya metode pendidikan atau pengajaran dalam kurikulum bersifat luas sehingga dapat disesuaikan berbagai situasi dan kondisi serta perbedaan individual dalam menangkap dan mengolah bahan pelajaran. H. Hendaknya kurikulum itu efektif dalam arti berisikan nilai edukatif yang dapat membentuk afektif atau sikap Islami dalam kepribadian anak. Dan terakhir, I. Kurikulum harus memperhatikan aspek tingkah laku amaliyah Islam seperti pendidikan untuk berjihad dan dakwah Islamiyah serta membangun masyarakat muslim di lingkungan sekolah. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.